Halo semuanya, kali ini mau cerita bakal bahas film horor misteri yang judulnya Get Out. Jadi ceritanya ada seorang fotografer yang namanya Chris Washington. Dia ini berkulit hitam dan Chris ini punya kekasih namanya Rosie Armitage. Kekasihnya ini kulitnya putih. Nah, terus Chris ini diajak Rose menemui keluarganya dan ternyata di sana banyak kejadian aneh yang buat Chris ketakutan. Penasaran kan ya? Di film kali ini kita memang akan menghadapi pembahasan besar mengenai warna kulit. Sebelum mulai alurnya, nggak bosan-bosan aku ingetin kalian untuk subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan lupa aktifin. Oke deh, ini dia Get Out. Scene diawali dengan seorang pria yang sedang berjalan sendirian di malam hari. Dia akan menemui seseorang. Tapi tiba-tiba ada sebuah mobil putih mendekat dan tidak lama menculik si pria kulit hitam ini. Lalu berlanjut ke scene di mana kita akhirnya bertemu dengan Chris dan Rosie yang sedang mempersiapkan barang untuk pergi ke rumah orang tua Rosie. Di sini Chris sebenarnya merasa ragu karena takut orang tua Rosie tidak menerima dia sebagai orang kulit hitam. Orang tua Rosie memang selama ini tidak tahu kekasih anaknya berkulit apa. Rosie ini memiliki sikap tidak memaksa. Jika Chris belum siap, mereka bisa membatalkannya. Tapi karena Chris mencintai Rosie, akhirnya Chris memutuskan untuk pergi. Di perjalanan, Chris menelpon sahabatnya Rod. Di tengah perbincangan, Rod sempat mengatakan untuk jangan datang ke rumah pacar yang berkulit putih. Itu sih sebagai lelucon aja. Mendengar ocehan Rod, Chris pun menyelesaikan obrolannya. Setelah menelpon Rod, mereka sedikit bercanda dan tiba-tiba seekor rusa loncat dan mengenai mobil. Mereka berdua tentu saja terkejut. Tidak lama muncul polisi yang menanyai kronologis kejadian ini. Setelah menanyai Rosie, anehnya polisi kulit putih ini meminta SIM milik Chris. Padahal Chris tidak menyetir mobil. Rosie pun mencegah Chris memberikan SIM-nya karena tidak ada sangkut pautnya dengan Chris. Melihat ekspresi Rosie yang kesal, polisi itu akhirnya meninggalkan mereka berdua. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka sampai di rumah Rosie. Terlihat ada tukang kebun yang berkulit hitam bernama Walter. Chris disambut dengan baik oleh orang tua Rosie. Chris diajak berkeliling melihat sekitar rumah oleh ayah Rosie. Saat memasuki dapur, terlihat asisten rumah tangga di rumah ini, seorang kulit hitam juga. Dia bernama Georgina. Chris sedikit curiga, tapi dia tetap menahan rasa curiganya dan kembali mengobrol seperti biasa. Ayah Rosie menjelaskan bahwa dia mempekerjakan Walter dan Georgina karena dulu mereka mengurus orang tua ayah Rosie. Dia tidak tega jika harus mengusir mereka begitu saja. Bahkan ayah Rosie membuktikan bahwa dia selama ini memilih Obama sebagai presiden, karena Obama adalah presiden terbaik sepanjang masa. Lalu di sini terlihat mereka yang sedang minum teh di halaman belakang. Di sana Rosie dan Chris diberitahu bahwa minggu ini akan ada pertemuan keluarga yang memang selalu diadakan setahun sekali. Selama perbincangan, Georgina menuangkan minuman. Tapi saat akan menuangkan minuman kepada Chris, Georgina melamun dan menyebabkan air tumpah. Ibu Rosie pun menyuruh Georgina istirahat. Di malam hari, akhirnya Chris berbincang dengan adik Rosie, Jeremy. Di sana mereka mulai bercengkrama dan tertawa mengenai masa kecil Rosie. Semuanya tampak baik-baik saja. Lalu di tengah malam, Chris terbangun dan sulit kembali tidur, sehingga dia memutuskan berjalan-jalan di halaman belakang. Tidak lama, terlihat dari kejauhan seseorang berlari kencang. Ternyata itu Walter, dan ketika berbalik terlihat Georgina yang menatap. Chris pun memutuskan kembali ke dalam rumah. Lalu terdengar suara Ibu Rosie memanggil Chris. Di sana, Ibu Rosie tahu Chris keluar untuk merokok. Ibu Rosie adalah seorang psikiater. Dia pernah membuat ayah Rosie bisa sembuh kecanduan rokok. Kebetulan Chris juga sedang berusaha menghilangkan kecanduannya. Jadi Ibu Rosie berniat menghilangkan kecanduan Chris dengan cara hipnotis. Tapi di tengah perbincangan, Ibu Rosie malah menanyakan masa lalu Chris saat dia kehilangan ibunya. Ibu Rosie terus mengaduk teh di dalam cangkir yang ternyata suara itu membuat Chris semakin masuk ke dalam pengaruhnya. Chris dibuat mengingat masa lalu saat dia kehilangan ibunya yang meninggal karena tabrak lari. Saat itu Chris di rumah sendirian. Di sini terlihat Chris yang sangat sedih. Lalu scene selanjutnya, Chris terbangun di pagi hari. Dia merasa semua yang dilaluinya ternyata hanya sebuah mimpi. Chris berjalan sekitar rumah dan mendatangi Walter yang sedang bekerja. Di sana Walter menanyakan keadaan Chris setelah berbincang dengan Ibu Rosie. Di sana Chris pun sadar bahwa kemarin bukan sebuah mimpi. Tapi dia tidak ingat sepenuhnya apa yang telah terjadi.
Chris pun menemui Rosie dan mengatakan bahwa tadi malam dia dihipnotis oleh ibunya untuk menyembuhkan kecanduan rokok, karena tadi dia sempat ingin muntah melihat rokok. Rosie pun meminta maaf karena ibunya melakukan hal itu. Tidak lama terdengar beberapa mobil yang sampai di rumah Rosie. Hari pertemuan keluarga sudah dimulai. Chris dikenalkan ke semua keluarganya dan mereka sangat ramah awalnya, tapi ada beberapa kalimat yang ganjil untuk didengar. Bahkan Rosie tidak nyaman keluarganya memperlakukan Chris seperti itu. Chris pun meminta izin untuk memotret sekitar acara, dan secara tidak sengaja Chris melihat salah satu tamu yang berkulit hitam. Chris pun menghampiri pria itu. Saat berbalik kita bisa tahu siapa pria itu. Dia adalah pria yang di scene awal, yang diculik saat malam hari. Dia bernama Logan King. Terlihat tingkah Logan sangat aneh dan kaku, seperti tingkah Georgina dan Walter. Chris merasakan ada yang salah dengan keadaan ini. Chris pun memutuskan kembali ke kamar. Tapi ada yang aneh, di mana saat Chris ke kamar, semua tamu terdiam. Saat ke kamar pun, Chris melihat handphonenya dicabut dari chargernya. Padahal tadi pagi Chris sudah cas handphone ini. Baterai handphone Chris jadi tetap kosong. Rosie datang, dan Chris pun mengatakan bahwa dia mencurigai Georgina tidak suka padanya, sehingga Georgina lah yang melakukannya. Tapi Rosie tidak setuju dan menganggap sebuah lelucon saja. Lalu di scene ini, terlihat Chris yang sedang menelpon Rod. Chris mencurahkan kegelisahannya tinggal di rumah Rosie. Dari ibu Rosie yang menghipnotis Chris sampai tingkah keluarganya yang seakan-akan terus memperhatikannya. Mendengar hal itu, Rod menyarankan Chris untuk segera pergi dari rumah itu, karena menurutnya sangat berbahaya. Bisa saja ibunya menghipnotis Chris menjadi orang yang berbeda. Setelah menelpon Rod, Chris dikejutkan dengan kehadiran Georgina yang meminta maaf telah membuat charger handphone Chris terlepas, karena dia hanya membersihkan meja dan membiarkannya begitu saja. Chris pun memakluminya dan dia mengatakan sedikit tidak nyaman berada di sekitar orang kulit putih. Yang terjadi, respon Georgina malah seperti ini. Singkat cerita, Chris kembali ke halaman belakang. Dia ditanyai seorang pria mengenai rasanya menjadi orang Afrika Amerika. Lalu tidak lama muncul Logan. Chris pun menyuruh Logan menjawabnya. Saat Logan menjawab, Chris memfoto Logan secara diam-diam. Dan tidak lama, sesuatu terjadi kepadanya. Logan menyerang Chris, menyuruh Chris untuk keluar dari tempat itu. Di sini ayah Rosie menjelaskan bahwa Logan memang memiliki kecemasan. Pemicu salah satunya bisa dari kamera flash. Tidak lama muncul Logan dengan keadaan tenang. Ibu Rosie lah yang sudah menenangkan Logan. Rosie melihat Chris yang tidak nyaman di sana dan mengajaknya berbicara berdua di tepi danau. Di sana Chris mengungkapkan bahwa ketika Logan menyerangnya, Chris malah merasa mengenal Logan. Chris merasa sudah tidak nyaman dan berkeinginan pergi dari rumah itu. Tapi Rosie merasa kecewa dengan keputusan Chris. Saat mereka berbincang di halaman belakang malah terjadi lelang yang objeknya adalah Chris. Mereka menggunakan bahasa isyarat sehingga tidak terdengar oleh Chris yang ada di tepi danau. Hasil pelelangan itu dimenangkan oleh Jim Hudson, seorang seniman yang buta. Kembali ke tepi danau, Chris mengungkapkan kesedihannya mengingat masa kecilnya dan dia hanya memiliki Rosie. Dia tidak akan pulang jika Rosie tidak pulang. Mendengar hal itu, Rosie malah mengajak Chris pulang malam itu juga, karena sebenarnya dia pun sudah tidak nyaman ada di rumah itu. Di malam hari setelah semua orang kembali pulang, Chris mengirimkan foto Logan ke Rod dan tidak lama Rod menelpon, memberitahu bahwa yang difoto adalah Andre Hayward. Mendengar hal itu, Chris pun ingat dan merasa memang ada hal yang aneh dengan keluarga ini. Chris pun meminta Rosie untuk pergi malam itu juga. Saat mengemas pakaian, Chris melihat sebuah pintu lemari terbuka dan terlihat sebuah kotak kecil. Kotak itu ternyata berisikan foto-foto Rosie dengan lelaki. Dan bahkan ada foto Rosie bersama Walter dan Georgina. Saat melihat foto-foto, muncul Rosie. Chris pun beralasan dia sedang mencari kameranya. Chris pun langsung mengajak Rosie turun. Tapi di bawah sana Jeremy dan ibu Rosie melarang Chris pulang dengan alasan pesta teh akan segera dimulai. Tapi di sini keadaan Chris sudah terlihat banget nih, nggak bisa kompromi untuk segera pulang. Tapi Rosie tidak bisa menemukan kunci mobil. Suasana semakin aneh dan tegang. Rosie pun menunjukkan kunci mobil, tapi dia tidak akan membiarkan Chris pergi. Ternyata Rosie sama seperti keluarganya.
Chris pun menyerang Jeremy, tapi saat Ibu Rosie mengetuk cangkir tehnya, Chris tidak berdaya. Pengaruh hipnotisnya sudah sangat melekat. Keadaan Chris memang tidak berdaya, tapi dia bisa melihat apa yang terjadi. Sedangkan Rod menyadari ada sesuatu hal yang terjadi dengan Chris, karena Chris tidak bisa dihubungi sejak malam tadi. Rod pun mendatangi kantor polisi menjelaskan semuanya, akan tetapi polisi malah mengira cerita Rod hanya lelucon saja. Rod memutuskan mencari informasi mengenai Andre, dan tertulis bahwa Andre menghilang tanpa jejak selama 6 bulan. Melihat berita itu, Rod tahu apa yang akan terjadi kepada Chris. Kembali ke rumah Rosie, terlihat Chris yang diikat di kursi dan tidak lama sebuah TV menyala. Menayangkan video seorang pria paruh baya yang ternyata dia adalah kakek Rosie. Setelah tayangan itu, tayangan lain muncul, cangkir teh, yang membuat Chris kembali tidak sadarkan diri. Sesadarnya Chris, dia kembali melihat lagi sebuah tayangan dari Jim. Jim menjelaskan apa yang akan terjadi antara mereka. Mereka akan melakukan transplantasi jiwa di mana gerakan motorik akan dilakukan oleh Jim, sedangkan jiwa Chris masih ada, tapi tersembunyi dan hanya sedikit bisa melakukan kegiatan. Jim akan menjadi Chris. Chris pun menanyakan alasan mereka semua melakukan hal keji kepada orang kulit hitam. Di sana Jim berkata bukan masalah warna kulit, tapi mereka mengakui bahwa orang kulit hitam memiliki kekuatan yang lebih cepat, lebih keren. Tidak lama muncul tayangan cangkir teh dan Chris kembali tidak sadarkan diri. Persiapan pemindahan jiwa pun segera dilakukan. Tinggal menunggu kehadiran Chris. Jeremy pun pergi mendatangi ruangan Chris. Dan saat melepaskan ikatan, Chris menyerang Jeremy. Ternyata Chris menyumbat telinganya dengan kapas dari sofa yang dia rusak sebelumnya. Sedangkan ayah Rosie memanggil Jeremy dan tidak lama muncul Chris yang menusuk menggunakan tanduk rusak. Lalu di atas sana, Rosie di kamar sedang memilih pria kulit hitam lainnya yang akan dijadikan korban. Dia tidak sadar apa yang sudah terjadi di bawah. Lalu di sini Chris pun ke ruang tengah dan bertemu dengan Ibu Rosie. Saat akan mengambil cangkir, Chris pun melempar cangkir itu dan berhasil menaklukkan Ibu Rosie. Saat akan pergi keluar, Jeremy menahan Chris. Ternyata Jeremy masih hidup. Setelah melawan Jeremy, Chris kabur menaiki mobil dan tidak sengaja menabrak Georgina. Chris pun membawa Georgina pergi bersamanya. Tapi di sini Chris tidak sadar bahwa di dalam jiwa Georgina merupakan nenek Rosie. Maka di tengah perjalanan, Georgina menyerang Chris. Setelah tersadar, sebuah tembakan menyerang Chris. Ternyata itu adalah Rosie dan Walter. Di sini juga kita tahu bahwa di dalam jiwa Walter ternyata kakeknya Rosie. Walter berhasil menangkap Chris, tapi untungnya Chris teringat kejadian Logan dan Chris pun memfoto Walter. Walter pun tersadar dan meminta pistol milik Rosie. Chris bingung melihat Walter yang memutuskan untuk bunuh diri. Tapi di sini terlihat Rosie yang masih hidup. Chris pun mencekik Rosie tapi terhenti karena kedatangan Rod di belakang Chris dan mereka berdua pun pergi meninggalkan tempat itu. Oke, itu dia film Get Out. Kesel banget sama keluarga Rosie. Jahat sih ya. Di sini rasismenya kerasa banget. Ini sedikit mirip sama film Ready or Not, terjebak di keluarga Jaluh. Kok aku kesel ya sampai sekarang. Bener deh. Kalian wajib nonton full movie-nya biar kerasa apa yang aku rasain, betapa tegangnya, betapa seramnya. Karena di sini horornya itu bukan masalah hantunya, tapi bagaimana horornya manusia-manusia ini. Setan tuh nggak cuman setan ya, manusia juga bisa jadi setan guys. Sebelum aku akhirin, seperti biasa jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat ramai juga dengan cara share. See you next time. Bye.